Perkenalkan, aku Fatia Marhaidar dari Fakultas Rekayasa Industri, jurusan Teknik Industri. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Nurul Zakia Ramadan dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021. Nama saya Farhan, saya dari Universitas Kristen Maranatha, saya dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2021. Kenalin, nama aku Muhammad Irfan Abhan, aku dari Fakultas SAPPK, kampus ITB, dan aku angkatan 2021. Oke, halo, perkenalkan aku Fatia Hayurnisa dari Teknik Lingkungan UI 2021. Halo Radupat, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky dari Prodi Ilmu Pemerintahan Visip Unpad, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askaria Nugra, saya mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2021. Nama aku Zafira Nur Firdausa dari Universitas Katolik Parahyangan, aku Prodi Arsitektur. Jadi Universitas Katolik Parahyangan itu salah satu universitas swasta pertama di Indonesia yang ada di Bandung. Oke, UGM atau Universitas Gadjah Mada itu merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia ya pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, universitas ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jalan Bulak Sumur, Batu Nunggal, Kabupaten Sleman. Dan satu lagi moto dari UGM ini adalah lokali rute dan globally respected. Kalau universitas aku, Telkom University itu universitas swasta, universitas swasta nomor 1 di Indonesia menurut Kemendikbud RI, dan juga salah satu swasta terbaik di Bandung ya, yang termasuk akreditasi A yang bisa dibilang setara sama universitas-universitas tinggi di Indonesia. Jadi UI yang aku tahu itu merupakan salah satu universitas di Indonesia tentunya, dan bisa dibilang dia cukup favorit ya kayak yang kita ketahui. UI sendiri ini udah berdiri sejak tahun 1887, dan dari data yang aku lihat di tahun 2021 tuh udah ada 46.000 mahasiswa dengan 17 fakultas dan 300 prodi. Oh iya, untuk letaknya UI ini sendiri kan yang kita tahu mungkin di Depok ya atau justru di Jakarta, tapi sebenarnya ya ada dua-duanya sih emang. Ada yang kampusnya di Salemba di Jakarta Pusat sama ada yang di Depok. Tapi emang kebanyakan tuh Depok. Setahu aku yang di Jakarta tuh cuma dikit gitu. Apa cuman kayak rektorat kalau nggak salah. Oke, ngomongin tentang Universitas Pajajaran, mungkin teman-teman udah tahu nih kalau Unpad tuh adalah salah satu universitas tertua gitu di Indonesia. Dan juga ngomongin Unpad, sebenarnya Unpad tuh lokasi kampus itu ada banyak loh teman-teman, nggak di Jatinangor aja. Jadi Unpad itu punya kampus di Pati Ukur, itu kampus untuk pasca sarjana. Lalu ada kampus utamanya yang di Jatinangor, itu untuk program sarjana dan D4. Selanjutnya ada kampus PSDKU Pangandaran dan juga kampus di Garut, di mana itu tuh kampus untuk fakultas keperawatan teman-teman. Banyak fakultas yang lainnya, terus ada gedung-gedungnya. Kalau mana tuh khasnya gedung-gedung sih, terutama ada gedung oranye juga. Kayak gitu ya sih. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI merupakan universitas yang berfokus pada pendidikan yang di Indonesia. Untuk UPI sendiri berpusat di Jalan Setiabudi dengan nama kampus Bumi Siliwangi. ITB itu salah satu universitas ya yang jelas yang ada di lokasinya terutama di Bandung, dan ITB itu salah satu universitas yang unggulan juga di Indonesia. Ciri-ciri dari ITB ini dari logonya kali ya. Kalau logonya ini emang khas banget kayak gajah duduk. Terus apa lagi ya? Terus emang warna biru juga gajahnya. Terus alma maternya warna hijau. Terus apa lagi ya ciri-cirinya? Mungkin yang orang-orang biasa lihat sih mungkin ITB ciri-cirinya apa? Anak-anak yang masuk dan lulusannya mungkin pinter. Untuk ciri-ciri dari Universitas Pendidikan Indonesia sendiri mungkin bisa dilihat ya dari jas yang digunakan. Mungkin untuk orang-orang yang sempat bersekolah mungkin sudah familiar sekali dengan warna jasnya, yaitu jas biru muda atau jas warna telur asin. Lalu juga ada juga monumen-monumen yang ada di UPI yang mungkin sudah diketahui oleh banyak masyarakat seperti Isola dan juga ada Museum Pendidikan. Oke, ngomongin ciri-ciri dari Unpad. Kita tuh
dengan namanya aja ya, Universitas Pajajaran. Pajajaran tuh udah banget identik banget sama budaya Sunda gitu. Bisa dilihat banget nih teman-teman dari bangunan kita nih waktu di tahun 2012 saat Rektorat Unpad di Jatinangor mau dibentuk tuh. Itu tuh kita ngambil arsitektur yang disebut dengan lembur awi teman-teman. Atau ininya tuh bahasa Indonesia tuh desa bambu. Kenapa pada akhirnya bambu yang diambil? Karena bambu ini sangat erat sekali teman-teman dengan kebudayaannya orang Sunda gitu. Gitu teman-teman. Kalau ciri khasnya dari Telkom University sendiri itu yang aku pakai sekarang ya, ini alma mater warna merah. Mungkin jarang-jarang juga ada universitas dengan alma mater warna merah juga. Terus habis itu Telkom University juga lulusannya kebanyakan masuk ke ranah Telkom lagi, jadi Telkomsel ataupun Telkom Indonesia. Ciri-cirinya berbasis agama Kristen, lalu amat warna biru kayak gini. Terus orang-orangnya diverse. Kalau ciri-cirinya sih gedungnya warna oranye, kayak paling yang ada 2 tower gitu yang di Ciembele itu yang paling menonjol. Ciri-ciri. Yang paling gampang jakun, kayak yang aku pakai sekarang. Iya, jakun atau jaket kuning kan emang kayak let's say ciri khas atau ya identitasnya UI gitu. Terus selain itu juga lambangnya Makara yang aku pakai warna biru. Dan itu tuh kalau ini mah FYI aja gitu ya. Kalau Makara di jakun tuh tergantung sama fakultas warna-warnanya. Kayak aku pakai biru tuh kan aku fakultas teknik. Terus kalau misalkan FISIP warnanya oranye. Terus kalau hukum warnanya merah dan masih banyak lagi. Ciri-ciri ya, kalau ciri-ciri mungkin bisa dikenali ya anak-anaknya dari jas alma maternya yang berwarna coklat muda, atau mungkin biasa orang-orang sebut itu sebagai jaket karung boni mungkin ya. Dan mungkin dari segi bangunan ada 2 gedung yang jadi ciri khas UGM, yaitu yang pertama gedung rektorat dan yang kedua itu GSP atau Graha Sabah Pramana. Untuk budaya di UPI sendiri, sepertinya yang sangat terasa itu adalah di budaya keagamaannya kali ya, ada di budaya kerohaniannya. Dikarenakan banyak juga program-program yang dibuat oleh pihak kampus yang bertujuan untuk pengembangan keagamaan dan juga kerohanian dari para mahasiswanya. Oke, budaya di Unpad ya. Saat aku waktu itu ikut penerimaan mahasiswa baru di Prabu Unpad, itu tuh kita tuh ditekanin nih sama Akang Tetenya untuk meningkatkan atau mengimplementasikan budaya respect nih teman-teman. Aku bakal jelasin nih respect itu apa aja. Respect itu yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab, selanjutnya ada excellence atau keunggulan, selanjutnya ada scientific rigor atau ketelitian ilmiah atau based on science, selanjutnya ada professionalism di mana kita tuh harus bersikap profesional. Lalu ada encouragement di mana kita tuh harus semangat terus. Lalu kreatif di mana kita harus memiliki kreativitas yang tinggi, dan juga trust yang kita tuh harus bisa dipercaya oleh orang lain. Itulah budaya di Unpad ya teman-teman. Kalau ngomongin budaya sih pasti banyak ya, karena kampus UGM itu dikenal sebagai kampus yang multikultural, yang budaya dari Sabang sampai Merauke itu ada di sini gitu. Tapi kalau ngomongin budaya di lingkup UGM-nya sendiri itu sangat kental dengan budaya Jawa. Dan di kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kampus kuliah itu kami biasa memanggil Bapak Ibu dosennya itu bukan Bapak atau Ibu, tapi Mas dan Mbak dosen, seperti itu. Budaya ya, kalau budaya sih mungkin yang bisa aku bilang itu lebih ke kayak dari kita tuh dibilang sama kakak tingkat kita kalau kita tuh sekarang tuh udah jadi mahasiswa, dan di ITB tuh memang istilahnya menganut si budaya dari 3 pilar kemahasiswaan, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan yang paling penting itu dari bedanya mahasiswa di terutama di ITB ini, itu kita itu sudah bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga sudah bisa dan bahkan harus untuk memikirkan dan mengkontribusikan gitu kepada masyarakat di sana. Kalau budaya dari Telkom University, yang pertama yang ditekankan itu ada sopan santun, yang dimana di Telkom University kita diajarin bagaimana sopan santun terhadap dosen ataupun atasan bagaimanapun itu, karena nantinya bakal digunakan
kedepannya saat kita terjun langsung ke dunia kerja ataupun bagaimana. Selain itu juga selain sopan santun ada juga yang namanya musyawarah, di mana di Telkom University itu kita lebih menekankan ke arah musyawarah, di mana mahasiswa diperbolehkan untuk berpendapat mengenai misalkan mata kuliah yang mereka inginkan ataupun bagaimana cara mereka belajar dengan keputusan musyawarah bersama. Jadi aku sendiri ngerasa pas sekolah di sana itu dosennya setiap kali mau ngajar selalu nanya dulu kayak misalkan kita mau belajar kayak gimana, ada yang mau ditanyain atau kayak gimana. Jadi lebih fleksibel kalau kata aku ya. Jadi emang kerasa di mana musyawarahnya itu di situ kerasa. Gitu. Kalau budaya, terutama untuk maba biasanya ada wirata. Wirata tuh kayak apa ya? Orientation day gitu buat mahasiswa baru. Itu biasanya seminggu, lalu dilanjut sama apa ya namanya? Lalu lanjut sama ospek fakultas masing-masing gitu. Terus kalau ada wisuda biasanya ada art-art gitu dari kampus. Budaya ya? Pasti macem-macem, tapi karena aku masih ya let's say maba lah ya, masih maba, terus kayak tahun pertama belum tahu banyak hal. Cuman aku yang sering aku dengar dari cutting dari zaman ospek atau OKK tuh ada kayak kalau semua maba UI itu harus diajarin atau harus hafal lagu Himne UI sama genderang UI. Dan kenapa harus hafal itu tuh karena semua maba nantinya tuh bakal disuruh nyanyi lagu itu ketika ada wisuda, wisuda benar. Jadi nanti kan wisuda tuh diadainnya di aula ya, maksudnya waktu offline. Nah, ketika para wisudawannya diluluskan dan itu tuh ada para maba yang semua maba gitu di UI bakal nyanyiin genderang UI kayak buat ya ngasih selamat dan gitu-gitu deh. Budaya yang paling ditekanin sih toleransi, karena pas dari pertama ospek juga kayak ditekaninnya pelajaran tentang toleransi gitu. Apa ada stereotip atau stigma yang melekat sama Universitas Katolik Parahyangan dan masih kenyataan sebelumnya? Kalau stereotip yang pertama aku dengar sebelum masuk Unpar tuh paling banyak agama yang Kristen. Terus kalau di kenyataannya sih emang benar, tapi gak cuman itu doang karena semua agama juga banyak sih di sana. Paling kayak 50% Kristen. Tapi kan kalau stereotip tuh lebih ke subjektif gitu ya, gimana orangnya. Tapi kalau yang aku dengar mungkin biasanya anak UI itu hedon atau apa ya, kaya gitu lah saya. Cuman itu kan gak bener sama sekali ya. Karena itu tuh kan depends ke orangnya dan kita nggak bisa dong kayak ngejudge, menggeneralisasi bahwa satu semua mahasiswa tuh kaya. Cuman mungkin yang bisa aku bilang tuh karena kan di Jabodetabek ya letak kampusnya, perkuliahannya di sana kalau offline. Jadi emang living cost-nya tinggi, tapi bukan berarti anak-anaknya pada kaya sih. Ya balik lagi ke orang-orangnya aja. Terus katanya juga anak UI pinter-pinter. Well, iya sih, cuman balik lagi ke orang-orangnya. Stereotipnya paling berbasis agama tertentu ya, terutama Kristen. Padahal nggak juga sih. Terutama saya kan Islam ya, jadi bisa juga masuk Marnat gitu. Dan nyaman juga di Marnat. Pokoknya semua agama bisa masuk Marnat gitu. Terus stereotip kedua paling mahal kata orang-orang. Sebenarnya itu termasuk tergantung fakultasnya lagi sih. Kalau emang FK emang rada-rada kan, ya FK swasta mana gitu yang nggak mahal gitu kan. Paling kalau hukum dan lain-lain itu ya rata-rata swasta emang segitu. Kalau stigmanya sih kebanyakan dari adik-adik ya, terlebih mikirnya universitas swasta gitu. Kebanyakan kepada ngejarnya universitas negeri. Jarang-jarang juga ada yang masuk ke universitas swasta. Dan mungkin mikirnya juga kan kayak universitas swasta gak bakal sebagus universitas negeri gitu kan. Tapi menurut aku sendiri bahkan dari akreditasi juga Telkom University itu akreditasinya A, yang bisa dibilang setara lah mungkin sama universitas negeri lainnya yang tertinggi, misalkan seperti adik-adik yang kan masuk ITB atau UI ataupun Unpad atau yang lain-lain. Menurut aku itu sudah cukup, dan menurutku pembelajaran juga aku tidak tahu ya, karena beda universitas, aku belum nyoba yang lain. Jadi menurut aku kalau stigmanya lebih ke arah misalkan kenapa swasta atau gimana, jangan takut sih, karena negeri sama swasta menurutku gak ada beda jauhnya sih, itu aja. Stereotip atau stigma mungkin ITB tuh kalau dari orang yang belum masuk kali ya, orang yang belum masuk misalnya dari anak-anak SMA
ITB itu pasti stereotipnya kayak ini universitas yang terbaik, bahkan kadang ada yang disingkat-singkat kayak ITB itu institut terbaik bangsa gitu kan. Nah itu kayak salah satu stereotipnya. Lalu untuk kayak mahasiswanya sendiri sih, pastinya di ITB ini ya stereotip umumnya sih susah ya. Susah masuk, susah keluar. Maksudnya susah lulus. Jadi masuknya alhamdulillah dan ya keluarnya lebih alhamdulillah lagi. Gitu sih, Bang. Stereotip ya. Kalau stereotip, mungkin beberapa orang kalau misalnya dengar kata UGM itu pasti yang kebayangnya itu susah masuknya ya, karena salah satu PTN terbaik di Indonesia mungkin ya. Nah, dan kenyataannya emang susah masuknya. Nah, tapi susah itu bukan berarti mustahil juga, karena siapapun kalau misalnya punya niat dan usaha yang kuat pasti bisa kok jadi bagian dari keluarga besar UGM. Seperti itu. Oke, ngomongin stereotip dari Unpad ya, ini sebenarnya lucu juga sih di Unpad karena banyak yang bilang tuh kalau anak Unpad tuh pada santai, terus kayak anaknya tuh easy going semua. Dan menurut aku itu benar banget teman-teman, apalagi di fakultas aku, di FISIP, itu tuh aku ngerasa teman-temannya memang sangat suportif dan sangat terbuka gitu teman-teman. Jadi pada akhirnya memang kita tuh memang santai, tapi pada akhirnya ketika udah masuk ke pelajaran atau masuk ke mata kuliah, itu tuh kita bisa fokus dan bisa saling berkompetitif tapi tetap suportif gitu teman-teman. Untuk stereotip kayaknya banyak yang ngira kalau kuliah di UPI itu dia bakal jadi guru. Padahal banyak juga lulusan-lulusan UPI yang nggak jadi guru gitu. Ada yang kerja di pengusaha, ada yang kerja jadi di sebuah perusahaan-perusahaan besar. Dan juga di UPI sendiri untuk jurusannya tidak selalu pendidikan, ada juga jurusan-jurusan ilmu murni seperti ada ilmu matematika murni, ada ilmu komputer murni, ada dan lain sebagainya. Apa sih kegiatan yang selalu dibuat oleh Untuk kegiatan yang selalu dibuat mungkin di awal tuh ada Mokakuya tuh seperti masa orientasi dan kuliah umum UPI. Lalu juga seperti tadi disebutkan di budaya, yang budaya kerohanian. Jadi di UPI sendiri juga ada program yang selalu dilaksanakan seperti tutorial, kuliah duha, dan juga ada baki atau semacam belajar baca Quran. Oke, ngomongin kegiatan biasanya kalau yang repetitif pasti penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau di Unpad itu namanya Prabu Unpad. Ini tuh kegiatannya diprakarsai oleh BEM Kema Unpad. Nah, di situ tuh kita diperkenalkan bagaimana lingkungan di Unpad, bagaimana kulturnya di Unpad dan sebagainya macamnya gitu. Sehingga mahasiswa baru bisa paham lah apa itu Unpad sebenarnya. Gitu, teman-teman. Kalau kegiatan pastinya PPSMB ya, atau bisa dibilang ospeknya UGM. PPSMB ini singkatan dari Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru. Nah, ini tuh kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang disiapkan untuk teman-teman mahasiswa baru yang pastinya bermanfaat banget karena di sini tuh teman-teman mahasiswa baru itu dikasih tahu tentang seluk-beluk kampus, terus tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa, tentang tata krama, tentang sistem administrasi dan registrasi, pokoknya banyak deh kegiatan-kegiatannya juga menarik. Kalau kegiatan, karena di ITB itu sebenarnya banyak banget unit kekeluargaan mahasiswa gitu kan. Nah jadi emang hampir tiap UKM ini sebenarnya aktif dan banyak banget sebenarnya kegiatan dari masing-masing UKM ini. Dan selain ada UKM, di ITB juga ada organisasi yang baik eksekutif maupun bergerak di legislatif juga. Seperti kalau di eksekutif itu ada kabinet mahasiswa atau disingkatnya KM ITB, dan untuk di legislatifnya sendiri ada kongres untuk kongres KM ITB. Kurang lebih ya dari organisasi dan unit-unit yang tadi saya bilang udah kebayang lah ya banyaknya kegiatannya tuh apa aja gitu. Itu sih. Kalau kegiatan yang dilakukan sama Telkom University sih ada, cuman kalau misalkan kegiatan sih lebih ke arah gimana mahasiswanya ya kan, ikut apa itu apa. Tapi kalau dari program dari Telkom University itu ada kegiatan yang dimana mewajibkan setiap mahasiswa itu ikut webinar apa yang sejurusan dengan prodinya dia ataupun ya jurusan dia, karena nantinya bakal masuk ke namanya itu TAK kalau nggak salah, aku lupa ya, TAK aku lupa tapi nama panjangnya, cuman itu TAK. Dan itu tuh setiap mahasiswa wajib untuk menginput setidaknya ada banyak lah, pokoknya hampir 60 seingat aku, tapi itu
benar-benar kalau menurut aku naikin pembelajaran kita, karena itu semacam di luar jam kuliah kita bebas mau ikutin apa yang sesuai dengan jurusan kita. Itu seperti belajar mandiri sih, menurut aku itu termasuk program dan kegiatan yang sangat bermanfaat dari Telkom University. Pirata, lalu ada wisuda, atau paling ada acara-acara paling ada acara kebaktian tertentu pada hari tertentu. Pada hari besar misalkan ada Hari Raya Isa, suka dirayakan juga jadi Marnas. Kalau yang selalu ada, mungkin yang paling dekat sama maba deh, OKK, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, itu kan kayak ospeknya lah. OKK itu kan ospek universitas, dan itu bisa dibilang rame sih kakak tingkat aku kalau misalkan itu offline, bener-bener bisa ketemu teman baru dan asik gitu, rame, nggak perpeloncoan atau something kayak gitu. Terus kalau misalkan proker tahunan, let's say kayak prokernya BEM atau prokernya fakultas, itu kan balik ke fakultas. Tapi kalau prokernya BEM itu ada macam-macam, ada kayak Olimpiade ilmiah, ada juga Olimpiade yang isinya olahraga, terus ada juga UI Art X, UI Art War, terus juga Green Rangers, itu temen aku juga ada yang ikut Green Rangers, jadi kayak tentang, let's say apa ya, mentoring lingkungan kayak gitu. Terus selain itu juga ada, apa lagi ya? Itu dulu kali ya. Kalau mau tahu lebih banyak bisa masuk UI aja. Kegiatan yang pernah aku alamin sih paling baru ospek, itu tuh namanya SIAP, kepanjangan dari inisiasi sama adaptasi. Di situ tuh kayak lebih ditekenin sama kita harus toleransi, karena di sini kan beragam, jadi kayak baru pengenalan gitu. Prodi atau fakultas unggulan dari universitasnya apa aja? Yang pertama yang aku tahu tuh arsitektur, yang kedua hukum. Oke, kalau prodi sama fakultas unggulan itu kayaknya bisa benar-benar subjektif, karena aku sendiri bakal bilang kalau yang paling bagus ya aku teknik lingkungan gitu kan. Cuman kalau misalkan kita lihat dari let's say datanya lah, mungkin aku bakal ngasih tahu tuh. Jadi ada, kalau misalkan kalian searching, adik-adik teman-teman searching di Google tentang ketetatan UI 2021 atau 2022, itu tuh ada datanya kayak jumlah yang diterima berapa dan persentase keketatannya berapa, jadi bisa ketemu gitu. Nah di situ kalau yang aku lihat yang paling ramai tuh Ilkom tuh keketatannya sampai 0,83%, which means kan kayak kecil banget gitu kemungkinan untuk masuknya. Terus kalau di teknik, industri, TI, terus kalau di FISIP apa lagi ya? Aku lupa deh kalau FISIP, cuman ada HI itu tinggi banget. Terus apa lagi ya? Arsitektur. Oh, jangan lupa FK, FKG, psikologi. Pokoknya rumpun kesehatan kayaknya itu sih yang paling tinggi. Yang saya tahu ada fakultas psikologi, ada hukum, ada fakultas kedokteran gigi. Kalau fakultas unggulan dari Telkom University, yang pertama kali mendapat akreditasi A itu dari FIF atau Fakultas Informatika, dengan prodinya itu S1 Informatika. Itu termasuk yang unggul dari Telkom University, itu sih. Prodi atau fakultas unggulan yang aku tahu sih, fakultas-fakultas yang paling unggulan di ITB itu yang pertama ada STEI, itu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ya. Terus ya itu jadi salah satu fakultas yang paling diminati dan paling susah juga untuk dimasuki. Udah mah susah juga lulusnya. Terus yang kedua tuh ada FTI, Fakultas Teknik Industri. Kurang lebih kalau untuk prodi dan fakultas yang paling unggul di ITB sih utamanya di dua itu sih. Cuman karena tadi saya bilang, karena stereotip ITB ini emang universitas yang bagus dan unggul banget, jadi setiap fakultas itu punya unggulannya masing-masing dan semuanya tuh emang udah terakreditasi dengan baik. Mungkin setiap prodi atau fakultas itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing ya. Tapi kalau di UGM sendiri, kalau misalnya bicara tentang banyaknya peminat, itu selalu ada beberapa prodi yang paling banyak diminati tiap tahunnya gitu. Biasanya itu ada psikologi, ada hukum, ada kedokteran, manajemen, dan ilmu komunikasi. Tapi kalau ngomongin tentang fakultas, nih aku bisa bilang kalau fakultasku atau Visipol itu dari segi fasilitasnya itu sangat memadai banget buat teman-teman yang mau belajar, karena
di sana itu selain enak buat belajar juga cocok banget nih buat anak-anak muda karena di sana tuh ada space buat belajar mandiri gitu kayak PC Mart atau VC Point atau di Gilim kayak gitu. Oke, ngomongin prodi sama fakultas unggulan. Kalau buat aku pribadi, itu nggak ada yang namanya prodi atau fakultas unggulan di Unpad. Karena semuanya unggul di bidangnya masing-masing. Karena pada akhirnya diversitivitas yang ada di Unpad ini, itu menunjukkan gitu, kalau kita tuh punya keunggulan di isu-isu yang berbeda gitu. Kayak anak sospol ya, di isu sosial sama politiknya. Kita bergerak kayak anak kesehatan ya, di isu kesehatan. Seperti itu teman-teman. Untuk program studi atau fakultas unggulan mungkin itu subjektif ya arahnya. Untuk mungkin karena saya dari FMIPA, saya akan bilang FMIPA aja yang diunggulkan. Dilihat juga dari bangunannya, untuk fakultas FMIPA sendiri berbeda daripada fakultas lainnya. Ada gedung JICA yang bentuknya tuh seperti rumah adat. Pokoknya untuk yang belum pernah ke UPI, coba aja lihat ke sana, nanti ada fakultas FMIPA yang megah. Mungkin yang saya rasakan untuk anak-anaknya itu juga sebenarnya sedikit subjektif ya. Mungkin yang saya rasakan pribadi dari jurusan saya, anak-anaknya lebih ke ya santai-santai aja sih. Itu juga mungkin dikarenakan adanya program-program atau budaya-budaya keagamaannya, jadi kayak lebih terasa juga gitu. Kayak anak-anaknya mungkin lebih kerohaniannya itu sangat tinggi mungkin ya, jadi agak soleh atau gimana seperti itu. Oke. Kalau karakteristik anak Unpad sih, ya itu tadi yang aku sudah sebutin gitu, yang anak-anaknya pada santai dan mereka tuh saling suportif. Walaupun pada akhirnya kalau itu udah kembali lagi ke mata kuliahan, mereka tuh bisa kompetitif tapi tetap suportif gitu. Buat anak-anak sih pasti mostly pinter-pinter ya. Nah tapi buat dari fakultasku sendiri itu biasanya anak-anaknya santai kelihatannya, terus asik-asik. Tapi dibalik itu mereka punya pemikiran kritis gitu. Mereka itu selalu tahu isu-isu politik terbaru, selalu tahu fenomena-fenomena sosial yang terjadi gitu. Dan bahkan aku pun kadang suka heran gitu, kenapa mereka bisa sampai tahu sejauh itu gitu, bisa sampai tahu sedalam itu padahal baru semester 1. Nah kayak gitu sih. Anak-anak di ITB ya gimana ya, karena emang ITB ini terkenal se-Indonesia gitu kan, jadi banyak dari selain Pulau Jawa, selain di Bandung juga itu yang pada pingin masuk ke ITB. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang di ITB ini yang berasal dari berbagai daerah gitu, dari Sumatera ada, Kalimantan. Jadi kalau bisa saya singkat sih, kepribadian dan orang-orangnya tuh pokoknya beragam banget. Dan tapi dengan adanya beragam itu, mereka tuh ya kita semua ini bisa saling bersatu buat sama-sama nyelesain studi kita di ITB. Itu sih yang paling kerasa. Kalau yang khas dari anak-anak Telkom University sih, orang-orangnya yang selama ini aku kenal asik. Habis itu mereka rata-rata orang-orangnya sih yang jenius yang tidak diduga gitu. Dan juga mereka orangnya humble dan juga anak-anaknya asik sih. Gak ada yang mereka tuh aku ngerasa misalkan kita kalau anak-anak dari Telkom ya, misalkan kita agak sedikit menjauh dari teman-teman kelas, itu mereka rangkul lagi. Itu dari teman-teman kelas aku ya. Aku ngerasa itu salah satu nikmat lah istilahnya yang aku rasain di sana, karena aku rasa misalkan jarang ikut kumpul sama mereka tuh setiap kali aku tiba-tiba ikut ditanyain kemana atau gimana. Jadi mereka itu lebih ngerangkul dan juga sih asik juga belajar sama mereka. Itu sih kalau ada dari anak-anak kampus. Jadi gak bakal takut lah gitu kalau di Telkom University. Karakteristiknya ramah, friendly juga, tidak memandang agama tertentu gitu loh. Mereka ya main aja gitu, gak mandang agama lain rasa tertentu enggak. Pinter benar, tapi mereka tuh suportif. Senangnya itu sih yang aku rasain. Ambis iya, cuman kebantu temen iya. Ini juga nggak berdasarkan pengalaman aku sendiri doang, cuman aku juga sempat nanya cutting dan kayak gitu katanya suportif. Dan kalau misalkan apa ya tuh namanya, katanya nih diceritain kalau misalkan mereka ada ulangan deket-deket pasti bakal belajar bareng kalau lagi online pakai Zoom, dan kalau misalkan nggak online ya belajar bareng langsung. Terus apa ya, emang mungkin pada dasarnya perkuliahan itu kan saling membantu antar teman ya kan, karena kita nggak punya siapa-siapa gitu selain diri sendiri sama teman-teman kayak gitu. Normal-normal aja sih, kayak baik-baik, nggak ada yang aneh-aneh atau melenceng gitu.
Lingkungannya, kalau dari lingkungan akademiknya itu kayak disiplin banget, jadi kayak cocok banget lah buat kalau mau fokus belajar. Tapi kalau lingkungan pertemanannya normal sih, kayak ada dari yang suka main tapi ambis atau kayak suka belajar, akademiknya tetap bagus. Ada juga yang suka main-main doang kayak gitu. Lingkungan perkuliahan juga bisa dibilang apa ya? Oke banget sih. Maksudnya dari segi fasilitas iya, dari segi teman-teman iya. Ya namanya salah satu universitas yang paling favorit gitu kan. Kayak apa ya? They have to live to their name gitu kan maksudnya, Universitas Indonesia. Berarti harus bagus dan segala macamnya. Terus juga overall sih emang apa ya? Kalau yang aku rasain ya, seenggaknya di teknik ya suportif kayak gitu, enak buat belajar dan segala macamnya. Belajar, berorganisasi, nyari teman. Kurang lebih gitu sih lingkungan perkuliahan. Lingkungan perkuliahan gersang yang warna jujur. Panas jujur, karena jarang ada pohon-pohon gitu kan. Iya. Kalau lingkungan perkuliahannya sih, aku pernah datang ke sana kan, sekarang masih kita online, dan aku pernah lihat juga masuk ke univnya, dan di sana itu ruang terbukanya banyak banget sih. Terus habis itu aku ngerasa kalau kayaknya belajar di sana tuh enak banget kalau buat lingkungan perkuliahannya, dan juga kelas-kelasnya udah nyaman banget kelihatannya sih, jadi gak sabar juga pengen ke sana. Dan dari dosennya pun aku ngerasa ramah-ramah, kayaknya nanti bakal seru sih. Gimana ya, intens sih kalau kita bilang intens ya. Selain emang akademiknya, materi-materinya juga padat gitu kan, kayak SKS-nya juga lumayan banyak. Tiap pertemuan bahas materinya tuh gak cuma satu, bahkan selalu lebih dari satu. Dan soalnya tuh susah banget benar. Gitu sih. Kalau lingkungan perkuliahan yang offline, karena aku ini masih online ya, jadi belum tahu ya yang buat yang offline-nya. Tapi sejauh pengamatan aku dari lingkungan perkuliahan online UGM tuh, terutama di Visipol itu sangat asik sih, santai tapi serius tapi santai gitu. Jadi di sini tuh lingkungan perkuliahannya tuh cukup dinamis ya. Jadi banyak diskusi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa gitu, dan tugas-tugasnya juga sebenarnya nggak banyak, dan ya cukup asik juga sih belajar di sini. Oke, kalau lingkungan perkuliahannya aku bisa bilang kita tuh saling mendukung ya teman-teman, dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Kayak kita tuh bisa banget istilahnya saling bantu lah antar prodi gitu. Kalau misalkan memang kita punya mata kuliah yang sama gitu. Contohnya ketika di FISIP nih, cerita tentang FISIP, pengalaman aku tuh sempat kayak bahas tentang salah satu matkul, yaitu dasar-dasar ilmu politik, bareng sama teman-teman aku dari hubungan internasional sama ilmu politik gitu teman-teman. Jadi kita benar-benar saling mendukung dan suportif gitu lingkungannya. Untuk lingkungan di UPI sendiri mungkin mahasiswanya lebih apa ya, mungkin kekeluarganya lebih terasa, dan juga lebih tentram aja mungkin dikarenakan budaya-budayanya yang ada di UPI. Oke, terakhir banget nih, boleh dong kasih satu atau dua kata-kata semangat buat adik-adiknya, terutama yang pengen masuk UPI juga ya. Untuk adik-adik yang mau masuk UPI, tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa dan juga belajar. Masuk UPI tuh mudah kok gitu, semua orang bisa, amin. Oke, untuk adik-adik nih yang mau masuk ke Unpad, mungkin aku bisa bilang semangat terus. Kalau misalkan emang kamu keterima di SNMPTN juga, maksudnya eligible ke SNMPTN, tetap belajar SBMPTN ya, jangan lupa pokoknya itu harus belajar SBMPTN untuk jaga-jaga. Dan tenang aja, Unpad itu ada jalur mandiri yang bisa pakai skor UTBK juga tuh teman-teman. Jadi pokoknya gampang banget. Pokoknya aku tunggu banget teman-teman bisa bilang aku, kamu, kita, salam satu Unpad. Buat adik-adik yang mau masuk UGM atau Universitas Gadjah Mada, pesanku jangan takut duluan gitu, karena melihat banyaknya persaingan, banyaknya stereotip yang bilang kalau UGM itu susah banget digapai. Nah itu jangan kemakan dulu sama stereotip dan stigma kayak gitu, karena sesungguhnya kalau misalnya adik-adik mau belajar, adik-adik punya niat, dan adik-adik mau usaha, itu pasti bisa kok, insya Allah bisa. Kayak gitu, semangat! Oke, buat adik-adik angkatan 2022, 23 dan 24 ya,
yang sekarang ada di SMA Negeri 24 Bandung, tenang aja, teman-teman di sini pasti punya kesempatan untuk masuk ke universitas yang bagus dan unggul. Salah satunya di ITB ini. Dan ITB ini juga tidak bikin teman-teman tuh malah jadi kayak insecure dan merasa kayak aku gak cocok masuk ITB. Tapi dengan ada ITB ini justru bisa bikin teman-teman itu termotivasi. Oh, dengan ada ITB ini aku ingin bisa deh masuk ke sana. Berarti aku bakal harus rajin, harus bisa lebih baik lagi belajarnya. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus pegang mimpi kalian, pegang komitmen dan janji kalian. Teman-teman rencana mau lanjut kemana? Kalau emang teman-teman udah niatkan masuk ITB, berarti teman-teman tahu kalian harus ngapain, kalian harus belajar segiat apa. Dan doa dari saya dan teman-teman anak yang ITB dan alumni 24 juga, pokoknya selalu menyertai teman-teman dan sukses buat teman-teman semua. Pokoknya jangan patah semangat, apapun pilihan adik-adik, jangan pernah menyesal gitu. Karena semua bakal ada hikmah di balik semua itu. Jadi adik-adik jangan bersedih atau apa misalkan nanti gak masuk ke jurusan apapun. Tapi sekarang perjuangin dulu apa yang adik-adik mau. Kejar apa-apa yang adik mau, karena itu semua pasti ada jalannya untuk yang lebih baik. Itu sih dari aku. Semangat ya pokoknya. Aku tunggu di FK. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa ke orang tua, karena mungkin doa kita nggak manjur, cuman doa orang tua tuh manjur kayak gitu kan. Terus jangan lupa belajar. Oh iya, kalau misalkan teman-teman atau adik-adik punya, let's say punya rezeki, punya kesempatan untuk ikut ujian mandiri, tapi misalkan ragu-ragu, hilangin coba ragu-ragunya, cobain aja. Kayak kalau di UI kan masuk mandirinya tuh SIMAK. Coba aja gitu, walaupun takut nggak keterima apa gimana. Waktu kemarin juga aku kurang lebih gitu sih, aku nggak pede di SBM, cuman aku gimana caranya kan kudu keterima kan di suatu tempat gitu, di suatu PTN. Jadilah daftar SIMAK. Aku juga nggak pede sama sekali karena SIMAK tuh serem sih. Dengar-dengar ke orang-orang dulu waktu sebelum tes tuh SIMAK serem. Emang bener sih. Cuman bukan berarti nggak bisa keterima juga. Somehow mungkin ada jalan gitu ya. Mungkin juga buat adik-adik nantinya ada jalan. Prodi atau univ? Kalau univ paling lihat itu dulu sih, kayak minatnya kemana, ada nggak prodinya di universitas yang kalian mau gitu. Terus cari-cari lagi aja sih info tentang univ.